yang salah. Haleluya. 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 Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang untuk kita semua. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan yang Maha Suci. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pujian bagimu, segenap nafasku yang baru, surga bumi tak berseru, putuskan Tuhan segala pujian bagimu, segenap nafasku yang baru, surga bumi tak berseru, putuskan Tuhan Jemaat saja katakan dengan jemaat katakan haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Sekali lagi jemaat katakan segala pujian. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafasku yang baru, surga bumi tak berseru, putuskan Tuhan. sekali lagi segala pujian, Segala pujian haleluya. Oh, glory, haleluya. segenap nafasku yang baru, surga bumi tak berseru, putuskan Tuhan Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Sembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Glory, glory.
layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Bapa. Seluruh hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, boleh ada di rumah-Mu Tuhan, menyenangkan hati daripada-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Dan Kau bukalah Roh Kudus Allah di tempat ini Bapa. Lihat pujian kami, penyembahan kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami boleh rasakan hadirat bekerja luar biasa di pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Biar puji-pujian kami Bapa melalui kehadiran. Engkau turun di atas puji-pujian bagi orang yang menari hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Karena janji firman-Mu Tuhan selalu ya dan amin bagi kami semua yang boleh hadir pagi hari ini Bapa. Mungkin kami datang dengan masalah persoalan, lewat sakit penyakit sekalipun Tuhan, di pujian penyembah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, ada mujizat Allah akan terjadi di pagi hari ini Bapa. Biar kami musuh-musuh terus melayani Engkau dalam setiap pelayanan di pagi hari ini Bapa. Kami terlalu yakin, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu begitu sempurna bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami mau tetap setia di dalam setiap perkumpul kita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sama hamba-Mu yang melayani kerja-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau rapi mereka Bapa, kuat kuasa Roh Kudus Bapa. Sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, cheers terbana, semua apa yang kami persembahkan bahkan hamba firman-Mu, semuanya tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus Bapa. Engkau pimpin ibadah kami Bapa dari pagi ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Semua jadi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yang membuka ibadah kami pada pagi hari. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu namanya aja luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Apapun tantangan, rintangan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satupun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Penderitaan tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan satupun, tak satu. Apa yang dapat
satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Sayangkan bagaimana semakin berdiri. Kita angkat lagi pujian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. sakit, penyakit, pencobaan Tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun ada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. tiada satu Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. tiada satu pun Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tinggal berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita bangunkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi. Langit dan bumi punya Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya,
langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Ku puji, ku sembah. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Ku puji, ku sembah. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari seluruh anak-anak sekolah minggu.
Haleluya, Tuhan berkati setiap pujian dari seluruh anak sekolah minggu yang ada. Masih rindu memuji Tuhan? Haleluya. 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 Masih rindu memuji Tuhan? Haleluya. 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 Saya untuk bangkit berdiri, kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti akan biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Menari bagi Tuhan. La 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 la. Aku cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. La 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 la. Angkat semua tangan, menari bagi Tuhan. Aku cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. La la la. La 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 la. Yesus, la 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 la. Yesus cinta saya, ku jatuh cinta padanya, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus segala indah dan semakin indah. Oh, Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh, Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, yes. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk isi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, yes. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang penuh kuasa untuk merubah setiap sikap hati kita. Haleluya. Yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang gegarkan di saat terjatuh. Bukanlah berjalanku dekat air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat-Mu. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang gegarkan di saat ku terjatuh. Bukanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman. Jemaat saya katakan firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan firman-Mu yang kuasa Yesus. Yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang gegarkan
Sesungguhnya kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satu kekuatan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan, yang dapat mengubah sikap manusia. Karena hanya dapat merubah dan mengubah sikap manusia hanya firman-Mu, Tuhan. Kami merasa haus akan firman-Mu. Itulah sebabnya berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, seturut kehendak-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Hamba-Mu tidak dapat melakukan sesuatu apapun di hadapan-Mu, mengandalkan kekuatan dan kepintaran hamba. Hamba hanya berharap sepenuh-penuhnya kepada kekuatan kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong, memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sesungguhnya di dunia akhir ini kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang dapat meneguhkan kami ketika kami jatuh. Hanya firman-Mu dapat menunjukkan jalan-jalan yang benar bagi kami, untuk kami menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, haleluya, sampaikanlah isi hati-Mu bagi umat-Mu pagi hari ini lewat firman Allah yang hamba sampaikan. Bentuk-bentuk apapun gangguan kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami menyambut, mendengarkan kebenaran firman-Mu, hancurkan, patahkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Kami akan sambut firman Allah, mengucap syukur. Alaskan doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Terutama terima kasih kepada Pak Gembala, Ibu Gembala yang kembali pada pagi hari ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah dalam kesempatan ibadah minggu pagi. Dan adapun firman Allah yang akan hamba sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kita akan baca bersama-sama di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat saya jemput kita sama-sama berdiri untuk kita bacakan ayat pokok firman Allah pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama. Kalau sudah dapat saya akan bacakan kembali Ibrani pasal 12 ayat 1. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, Ibrani bukanlah nama sebuah kota, atau Ibrani bukan nama dari sebuah jemaat, ya, atau ya sebagai suatu jemaat, dan tapi Ibrani adalah nama dari seseorang, ya, yang kalau kita membaca di dalam Alkitab, nama Ibrani pertama-tama kali itu disebut di Alkitab. Coba kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 13. Siapa orang Ibrani itu? Kejadian 14 ayat 13. Kejadian 13 sampai 14. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu. Jadi orang yang pertama yang disebut seorang orang Ibrani adalah Abraham, bapak leluhur kita. Coba kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 1. Keluaran 9 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Ya. Jadi Allah yang disembah oleh Abraham juga disebut Allah orang Ibrani. Ya, saudara, arti dari Ibrani ialah menyeberang. Ya,
Abram adalah seorang yang menyeberang dari Ur Kasdim ke Kanaan. Dia yang menyeberang dari satu tempat penyembahan berhala dan menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi arti dari Ibrani ialah menyeberang. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita dapat dikatakan sebagai orang-orang Ibrani rohani karena kita adalah orang-orang yang sedang menyeberang dari dunia yang fana ini menuju ke Kanaan samawi, yaitu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menggambarkan, melukiskan atau mengibaratkan perjalanan kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini bagaikan seorang yang sedang berlomba. Kita semua bagaikan orang-orang yang sedang berlomba, ya. Dan perlombaan yang diperhadapkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bukanlah sebuah perlombaan yang ya suka-suka kita mau bertanding atau mau-maunya kita untuk bertanding, ya. Kalau kita suka berlomba, kita berlomba. Kalau tidak, tentu kita tidak berlomba. Bukan demikian. Tapi berlomba, ya, adalah merupakan sebuah kewajiban, ya, bagi orang-orang yang percaya. Namun saya tadi lupa menyampaikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu judul beban dan dosa adalah hambatan untuk mencapai garis akhir. Beban dan dosa adalah hambatan untuk mencapai garis akhir, ya. Jadi perlombaan yang diperhadapkan kepada kita sebagai orang-orang percaya adalah merupakan sebuah perlombaan yang wajib, yang harus kita lakukan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berlomba. Sebab apa kita harus berlomba? Sebab kalau kita tidak berlomba, maka kita tidak akan dapat mencapai garis akhir. Kalau kita tidak berlomba, kita tidak akan dapat menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. Kalau kita tidak berlomba, maka kita tidak akan mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya kita semua sebagai orang-orang percaya, kita harus masuk dalam perlombaan. Saudara sekalian, kalau kita hanya membaca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1, di situ Rasul Paulus hanya mengatakan berlomba, berlomba. Tapi kalau kita membaca coba di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 9 ayat 26 bagian A saja. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan. Aku berlari tanpa tujuan. Jadi mengacu dari kedua ayat yang sudah kita baca ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa lomba yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yaitu kita berlomba lari, ya. Kita lomba lari. Dan kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus, dia tidak hanya mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita sebagai orang-orang percaya harus berlomba, harus berlari untuk mencapai tujuan. Tetapi Rasul Paulus juga, dia sudah lebih dulu berlomba dalam perlombaan lari. Saudara, sejak kapan, ya, Rasul Paulus mulai berlomba? Coba kita baca di dalam Kisah 9. Kisah pasal 9 ayat yang pertama dan seterusnya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar terus dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar, dan terkedengaranlah
olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus Kristus, kau aniaya. Itu sampai di sini. Jadi saudara-saudara, kita tahu bersama Rasul Paulus mulai masuk, mulai berlomba, berlari ketika ia ditangkap oleh Yesus. Kita tahu bersama Rasul Paulus sebelum ya dia ditangkap oleh Tuhan, ya, dia adalah seorang penganiaya umat Kristen, ya. Dia suatu ketika meminta surat kuasa dari imam besar untuk pergi ke Damsyik, ya, supaya apabila dia menemukan di kota Damsyik ada orang-orang yang menyembah, ya, yang percaya kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dalam istilah dari Rasul Paulus, maka dia akan menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh. Tapi ketika dia sedang hampir kota Damsyik, maka tiba-tiba ada sebuah cahaya, ya, yang bersinar menyinari kepada Paulus, dan dari dalam cahaya itu terdengar ada suara yang berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus berkata, siapakah engkau yang aku aniayakan? Tuhan dalam cahaya itu berkata, akulah Tuhan yang engkau aniaya. Rasul Paulus menyangka bahwa ketika dia menganiaya umat Kristen, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah sesuatu kebajikan yang dia lakukan bagi agama Taurat. Dia menganggap itu suatu hal yang baik, tetapi dia tidak tahu sebenarnya bahwa ketika dia menganiaya orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, sebenarnya dia sedang menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu bersama Tuhan, ya, Rasul Paulus selanjutnya Allah perintahkan pergi masuk ke Damsyik, dan di situ ada seorang murid Tuhan, Ananias. Ananias berdoa untuk dia, dan dia buta selama 3 hari. Ananias berdoa, dia mendapat penglihatan dan dia bertobat, dan saat itu dia minta dibaptis, saudara. Jadi Rasul Paulus, ya, mulai masuk dalam perlombaan sejak dia ditangkap oleh Tuhan. Saudara dan saya, ya, kapan saudara dan saya mulai masuk dalam perlombaan? Kita semua tentu berbeda-beda tuh. Yang kita ada yang kita dalam pelayanan pekerja, dalam kita percaya kepada Tuhan sudah mungkin ada yang baru, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau umur 70-an ke atas, sekitar 50 tahun, ya, kita berlomba, ya, untuk mencapai garis akhir. Saudara, apa yang sudah kita lakukan di dalam kita berlomba? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, mengenai pengalaman-pengalaman hidupnya di sementara dia berlomba. Kalau kita boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 11, kita ayat yang ke-23. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ini pengalaman dari Paulus ketika ia sedang berada di dalam perlombaan lari. Coba, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus ayat ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat yang ke-27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian.
Ini saudara pengalaman dari Rasul Paulus ketika dia sedang berlomba, sedang berlari, ya, dia begitu banyak mengalami penderitaan, ya. 3 kali dia dimasukkan di penjara, 5 kali dia didera, dilempari dengan batu dan lain, mengalami terkatung-katung di atas kapal. Berapa hari dia menderita, tidak makan minum, saudara sekalian. Akan tetapi kita tahu bersama, ya saudara, sekalipun Rasul Paulus ya dalam perlombaan berlari dia harus menanggung banyak-banyak penderitaan, ya, tetapi kita tahu Rasul Paulus pernah berkata bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, bahwa kemuliaan yang kita penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak melebihi kemuliaan yang akan kita terima dalam kerajaan surga. Demikian juga saudara, di dalam kita berlari, dalam kita berlomba, kalau mau cerita berapa tahun, ya begitu lama kita berlomba. Kalau kita ingat saudara dulu, ya masih Bapak Gembala, belum jadi gembala di sini almarhum, kita orang pernah berjuang, ya, pergi sampai di Kalamat Darat, ya perjalanan begitu jauh, berangkat dari sini jam 2 sampai di sana. Habis ibadah tengah malam pulang, saudara. 3 hari kalau saya tidak salah. Tapi jemaat semua berlari, ya, berlomba, ya, untuk mencari pahala dengan tidak memandang, ya, tidak pikir susah, tidak pikir lelah, tidak pikir materi, waktu, kesempatan kita orang berikan semua untuk kita berlari dalam Tuhan. Dan semua kita orang waktu itu kalau pi berjuang di mana-mana tempat, saudara, ada sukacita yang sangat luar biasa, ya, kita alami. Kita berjuang, makan bersama-sama. Oh, ada suasana yang sangat luar biasa yang boleh kita alami, saudara. Kalau kita ingat orang berjuang di pulau, itu Bapak Tommy punya perahu kapal. Aduh, pulang kemari selatan Bages, air mulai masuk di perahu. Anak-anak semua mulai menangis, tapi puji Tuhan boleh tiba di tempat selamat. Itu satu pengalaman hidup, ya, di sementara kita berlomba berlari untuk mencapai garis akhir. Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sedang berlomba, atau kita sebagai orang-orang yang sedang berlari, hal-hal apakah yang harus kita perhatikan, atau hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai garis akhir dan dapat mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Coba kita membaca bagian hal pertama yang harus kita lakukan. Kita baca Ibrani pasal 12 Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Coba Ibrani 12 bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hal pertama yang harus diingat, yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sedang berlomba, yaitu kita harus menanggalkan beban-beban dan dosa. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam, jadi beban-beban dosa yang bagaimana yang dimaksud oleh firman Allah, kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Ini bentuk-bentuk atau beban-beban dosa yang harus kita tanggalkan. Galatia 5 ayat 19, coba saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tentang semua ini aku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sedang berlomba berlari, kita masih hidup dalam beban dan dosa seperti yang dicatat di dalam Galatia 19 ayat 21, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga.
Saudara sekalian, itu firman Allah yang mengatakan ya. Coba kita melihat yang Galati pasal 21 ayat mulai 19 ayat 21, boleh saya bahagi di dalam 3 bahagian ya. Beban dan dosa dalam Galatia 5 saya akan baca dalam 3 bagian, yaitu pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemabukan, pesta pora. Ini saudara, kalau kita melakukan dosa-dosa ini bukan dilakukan oleh jiwa kita, tapi ini dilakukan oleh tubuh kita, berkaitan dengan tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kedua, perseteruan, perselisihan, kecemburuan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan iri hati. Dosa ini berkaitan atau berhubungan dengan jiwa kita yang sudah jatuh. Dan bagian ketiga, bagian penyembahan berhala, sihir, itu berhubungan atau berkaitan dengan roh kita yang sudah mati. Jadi kalau kita menyembah berhala, sihir, itu bukan dilakukan oleh tubuh kita, jiwa kita, tapi itu roh kita, karena roh kita sudah mati. Karena ada ayat firman Allah yang berkata bahwa Allah itu roh, dan setiap orang yang menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita masih melakukan sihir dan menyembah berhala, maka itu berarti roh kita yang sudah mati. Saudara, saya akan membuat sebuah ilustrasi ya tentang orang yang sedang berlomba lari. Saudara, kalau mau, mungkin ya saudara pernah lihat ya di televisi, kalau ada pertandingan lari ya, maka orang yang mengambil bagian dalam perlombaan lari, dia punya pakaian yang sangat ketat sekali, tipis, dan sepatu yang dia pakai sepatu yang paling ringan. Sebab apa saudara? Kalau dia mau berlomba, kalau dia pakai sepatu lars ya, sepatu bot, dan dia pakai jas dan apa, tentunya itu akan menghalangi ya dia punya kecepatan berlari. Jadi dia, apatah lagi kalau dia bawa beban 100 kilo pikul berlomba, tentu ia tidak akan mencapai garis akhir. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, sementara kita berlari ya, maka kita harus menanggalkan semua beban-beban dosa yang ada. Sebab kalau kita tidak menanggalkan semua beban-beban dan dosa yang sudah dicatat di dalam Galati 5 ya ayat 19 sampai 21 ya, maka itu akan menjadi sebuah penghalang bagi kita. Itu akan menjadi sebuah rintangan bagi kita untuk kita bisa mencapai garis akhir dan kita bisa menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. Saudara, hal kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang berlomba atau sedang berlari ya, kita baca di dalam tadi Ibrani pasal 12 tadi ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, coba. Marilah kita melakukannya, bagian A saja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita sebagai orang-orang yang sedang berlomba, sedang berlari, ketika kita sedang berlomba atau kita sedang berlari, maka kita orang punya mata harus tertuju ke depan. Ya, harus tertuju kepada Yesus sebagai pemberi hadiah dan upah bagi kita. Sebab kalau kita sebagai orang-orang percaya ya, ketika kita berlari, kita memandang ke kiri, memandang ke kanan, apalagi menoleh ke belakang ya, maka kita pasti tidak akan bisa mencapai garis akhir. Seperti istri Lot ya, ketika dia, malaikat sudah bawa dia keluar dari Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan oleh Tuhan, malaikat berkata larilah ke gunung. Tapi ketika dia sedang berlari, istri Lot dia menoleh ke belakang. Karena apa? Dia ingat dia punya harta kekayaan yang banyak, dan akhirnya ya apa, dia menjadi tiang garang. Saudara sekalian, jadi kita sebagai orang-orang yang sedang berlomba berlari, kita jangan memandang ke kiri dan ke kanan. Kita jangan memandang kepada perkara-perkara duniawi, saudara-saudara. Karena perkara-perkara duniawi ini sifatnya hanya fana saja. Tapi kita memandang ya
kepada perkara-perkara yang di atas, sebab perkara-perkara yang di atas adalah kekal adanya. Kita jangan terlalu mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi, ya, keluarga, usaha dan pekerjaan Tuhan. Tapi marilah kita lebih mementingkan dalam pengiringan kita kepada mementingkan pekerjaan Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Sekecil apapun pelayanan-pelayanan yang boleh dipercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudari, biar itu semua kita kerjakan dengan penuh dedikasi dan komitmen yang sungguh, ya. Biar kecil pelayanan yang dipercayakan oleh kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus, ya, atau firman Allah tidak hanya mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang sedang berlomba, sedang berlari, ya. Firman Allah tidak hanya mengingatkan, tapi firman Allah juga memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara-cara atau usaha tindakan yang harus kita kerjakan supaya beban-beban dan dosa itu, ya, boleh terhindar dari kita. Coba kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 tadi. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan kami. Maksudku, Rasul Paulus katakan, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Hidup oleh roh, saudara, artinya kita hidup oleh roh, kita menyerahkan sepenuh-penuhnya hidup kita, ya, diatur oleh Roh Kudus, ya. Jadi kita tidak bisa mengatur kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita tidak bisa atur sendiri, tapi kita serahkan supaya Tuhan yang mengatur. Itulah hidup di dalam roh. Dan kita, ketika kita membiarkan diri kita ini hidup di dalam roh, dikuasai oleh roh, ya, oleh Roh Kudus, maka kita semua akan dipimpin, dituntun kepada segala kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kita semua boleh hidup kudus dan berkenan kepadanya di dalam segala hal. Jadi firman Allah memberikan jalan keluar bagi kita sebagai orang percaya, ya, untuk kita tidak menuruti keinginan daging, maka kita harus selalu hidup oleh roh. Kita ada selalu persekutuan, ya, yang intim, yang akrab dengan Tuhan setiap waktu dan setiap ketika. Dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ya, pada kesimpulan firman Allah yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya, seperti saya katakan tadi bahwa Rasul Paulus menggambarkan, melukiskan atau mengibaratkan perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, ya, dalam kita mengikuti Yesus seperti orang yang sedang berlomba, orang yang sedang berlari. Itulah sebabnya saudara sekalian, ya, untuk kita bisa mencapai garis akhir, untuk kita dapat mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, maka haleluya, kita harus menanggalkan semua beban-beban dan dosa yang mungkin masih mengikat kita, ya, seperti yang dicatat di dalam apa tadi di Galatia, saudara. Mungkin beban dosa, ya, mungkin saudara pikirkan, renungkan sendiri beban-beban dosa apa yang masih mengikat saudara. Mungkin cuma ada satu ikatan beban, mungkin adalah lain 2, 3 ikatan, ya, saudara sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan kalau ikatan itu masih mengikat hidup kita, mari kita berusaha untuk menanggalkan sebuah beban-beban itu. Dan yang kedua, ya, untuk kita bisa mencapai, ya, garis akhir, kita harus selalu apa tadi, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Saudara, dan ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, ya, maka ketika kita semua tinggalkan dunia ini,
ya, maka kita akan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, dan terlebih-lebih juga keselamatan hidup yang kekal akan menjadi bagian dari saudara dan saya. Amin. Inilah firman Allah yang boleh saya sampaikan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. haleluya, berkaryalah Dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamah setiap hati, suara kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan lebih lembut, kita nyanyikan pujian ini. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, haleluya, haleluya, ubahlah kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan firman. Hidup kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami masih belum mencapai kesempurnaan. Setelah sebenarnya kami sangat-sangat membutuhkan tuntunan firman-Mu dan Roh-Mu yang akan terus membentuk dan memproses hidup kami, supaya kami boleh menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh firman. Haleluya, kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. Amin. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, jamah, pulihkan kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Haleluya. Bentuk kami Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Katakan, ubahlah kami Bapa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, benarlah kami Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari lubuk hatimu yang paling dalam, agar supaya benih firman yang telah ditaburkan pada siang hari ini boleh tertanam, boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan saja. Ubahlah kami Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bukan kebetulan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau ingatkan kembali. Kami harus sadar. Kami seperti pelari yang ingin mencapai garis yang akhir, yaitu tujuan kami, surga yang kekal. Haleluya. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menanggalkan setiap beban dosa yang ada dalam kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, tanamkan benih firman-Mu atas kami. Roh Kudus tetap berbicara, agar kami sadar, kami berawas-awas di akhir zaman ini, sehingga kami tidak tetap tinggal di dalam kelemahan kami, tapi kami mau bangkit di dalam Engkau. Kami mau berlomba bersama dengan Engkau mencapai garis akhir Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu, walaupun dalam usia lanjut, kalau dia boleh masih menyampaikan firman-Mu, itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pertamakan hikmat marifat baginya Bapa. Kembalikan urapan yang baru. Berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi persembahan kami. Ucap syukur kepada-Mu Bapa yang sangat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Lambaikan tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan meletakkan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya.
berlompat tembok, haleluya, haleluya. Kau berlompat tembok, haleluya, haleluya. Yang dinyala kebenaran, Dia bagi keselamatan. Karena jatuh Tuhan berlompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh, berlompat tembok, haleluya, haleluya. Berlompat tembok, haleluya, haleluya. Yang dinyala kebenaran, Dia bagi keselamatan. Kalahkan musuh, berlompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh, berlompat tembok, haleluya, haleluya. Berlompat tembok, haleluya, haleluya. Yang dinyala kebenaran, Dia bagi keselamatan. Kalahkan musuh, berlompat tembok, haleluya, haleluya. Ku kenakan jubahku Dia, kenakan jubahku Dia, ku kenakan jubahku Dia. Dan segala bebanku menyapa, ku kenakan jubahku Dia, ku kenakan jubahku Dia, ku kenakan jubahku Dia. Dan segala bebanku menyapa, ku kenakan jubahku Dia, ku kenakan jubahku Dia, ku kenakan jubahku Dia. Setiap persembahan kita, pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Jain Boham. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan membacakan surat dari Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Pantai Kosta, Pelprap, GPDI, Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore, nomor sekian, Malah 27 Juli 2024. Perihal ibadah Pelprap Wilayah, kepada yang terhormat Gembala, pengurus dan anggota Pelprap Komisi Jemaat, pengurus Pelprap Komisi Wilayah, di tempat dengan hormat, sehubungan program Komisi Wilayah Pelprap yaitu pelaksanaan ibadah fellowship setiap 2 bulan sekali, maka akan dilaksanakan ibadah Pelprap Wilayah 117 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 jam 7 malam, tempat GPDI El Sadai Kalasuga. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus dan anggota sangat kami harapkan dan diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pelprap Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore, Ketua Pendeta Muda Jeffrey Sumaila, Sekretaris Ibu Yanti Tandris, dan mengetahui Ketua Majelis Wilayah Pendeta Modi M. Kowal MTH. Demikian undangan untuk pertemuan Pelprap Wilayah dan jadwal selama sepekan ini. Senin 29 Juli ada ibadah Biston di gereja jam 7 malam yang melayani WL Ibu Sintia, Firman Tuhan Ibu Maili, Singers Bapak Denny dan Ibu Vin, doa Ibu Nini, musik Bapak Romi. Selasa 30 Juli ada ibadah Pelprip gereja jam 7 malam. Rabu 31 Juli ada ibadah Pelwap oleh Ibu, ada undangan dari Ibu Maili dan akan dilaksanakan di Entuhe di samping rumah makan Ibu Ellen. Hari Kamis tanggal 1 Agustus, tadi ibadah Pelwap jam setengah 4 sore. Hari Kamis tanggal 1 Agustus ada ibadah pertengahan minggu, Firman Tuhan Pendeta Pembantu Edo, WL Ibu Ebi Padang, Singers Saudari Feren, Cesi, Ibu Ling,
Saudara Titi dan Bapak Ferdi. Musik, keyboard Romi, drum Bapak Ara, bass Bapak Ferdi, gitar Saudara Justin. Aser Ibu Ebi Sumendap dan Ibu Heni Bilingwaha. Kolektan Ibu Ebi Sumendap dan Ibu Heni juga ditambah dengan Saudari Felike. Juga ada, orang mau pakai multimedia juga, LCD, dan mohon Bapak Brian untuk dapat mengkoordinasikan dengan teman-teman multimedia yang lain. Jumat 2 Agustus ada doa rantai dan puasa yang akan melayani. Di doa buka puasa firman Tuhan Ibu Nini, doa syafaat Ibu Dite. Dan malamnya ada ibadah keluarga muda jam 7.15 malam di gereja. Hari Sabtu 3 Agustus ada latihan musik dan singers, dan malamnya ada ibadah Pilprap pertemuan wilayah jam 7 malam di GPD El Sadai Kalasuga. Minggu depan tanggal 4 Agustus ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi dan ibadah raya jam 9 pagi. Akan melayani WL Ibu Ebi Sumendap, singers Ibu Yanti, Ibu Medi, dan Ibu Jane, Bapak Kensi dan Bapak Ara. Aser Bapak Ian dan Ibu Mei Korompis. Kolektan Bapak Denny Engka, Ibu Jane Goni dan Ibu Stella. Sebentar sore mulai jam 2 ada latihan drum, dan latihan ternyata akan dilaksanakan 1,5 jam, sehingga jam 3:30 sampai dengan jam 5 sore itu ada latihan keyboard. Jadi sebentar sore latihan drum dan latihan keyboard untuk anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja. Mewakili juga Bapak dan Ibu Gembala, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pelayan altar yang sudah melayani, juga multimedia, aser, dan kolektan, juga hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada tamu dari Tahuna, Ibu Novi Makagansa dan rombongan, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita juga akan berdoa untuk yang berhari ulang tahun, sekaligus dengan doa tutup dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Bapak Stanley Tandris, saudara. Bapak Stanley Tandris, Saudara Anas Malaguna, Bapak Revan Tampi, Bapak Roni Korompis, Ibu Mastori Maili dengan Ibu Kori Hamenda. Ada sebab padamu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Engkau berikan
yang Engkau tambahkan dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang beberapa hari lalu, bahkan pada hari ini berulang tahun. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa buat mereka. Hamba akan menumpangkan tangan buat mereka, kuduskan tangan hamba, dan urapan itu Engkau yang turun atas tangan hamba. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi Bapak Revan Tampi yang berusia 36 tahun pada tanggal 25 Juli. Sebagai Bapak, sebagai suami, imam dalam keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan hikmat akal budi, damai sejahtera Engkau berikan kepada Bapak Revan, supaya boleh membawa keluarga takut akan Tuhan, dan setiap usaha pekerjaan apa yang menjadi pergumulan, keinginan, kerinduannya, Tuhan juga memberi jawaban yang pasti dalam kehidupannya. Kesehatan menjadi bagian kehidupan Bapak Revan. Di dalam nama Yesus, Roh Tuhan akan menyertai-Mu. Keluar masuk Engkau disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Berdoa bagi Roni Korompis yang berusia 63 tahun pada tanggal 26 Juli Tuhan. Usia terbilang usia yang cukup tua Tuhan, tapi kami percaya kalau sampai hari ini Bapak Roni Korompis boleh ada dalam tubuh yang sehat, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan Bapak Roni Korompis ya Tuhan. Engkau menyertai, membela di dalam keadaan apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, keluar masuk rumah, Tuhan juga menyertai. Kesetiaan Tuhan tambahkan iman dan pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan melindungi engkau, memberi kesehatan dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kami berdoa buat Bapak Stanley Tandris yang pada tanggal 22 Juli berusia 62 tahun. Sebagai imam kepala keluarga, biarlah kiranya menjadi contoh bagi istri, anak, mantu, cucu. Diberkatilah Bapak Stanley Tandris dalam usaha mata pencariannya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluar masuknya dalam rumah. Tuhan juga menolong, memberi kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan akan selalu menjawab apa yang menjadi pergumulan dan permohonan dalam setiap doanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Kori yang hari ini berulang tahun, genap 50 tahun usia emas ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati, mengayomi, membantu suami, mengurus anak-anak, usaha pekerjaan. Tuhan berkati Ibu Kori Tuhan, tambahkan iman, selalu setia melayani Tuhan, memberkati kesehatan dan sukacita, damai sejahtera, boleh menjadi berkat dan diberkati Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan, dalam pelayanannya Tuhan juga menolong dan membela. Di dalam nama Yesus diberkatilah engkau, haleluya. Kami berdoa buat Ibu Meli yang usia 66 tahun pada tanggal 27 Juli. Sebagai ibu, Tuhan memberkati, haleluya Tuhan, haleluya, agar menjadi contoh bagi mantu, anak-anak, cucu semua Tuhan. Diberkatilah Ibu Meli dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama seorang diri Tuhan. Tuhan juga yang menolong, memampukan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, tetap setia melayani Tuhan, dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun Ibu Meli berada. Di dalam nama Yesus diberkatilah Ibu Meli, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, selamat ulang tahun.
Puji Tuhan, selamat pagi, siang saya ucapkan. Maaf, saya sedikit, sudah 2 minggu ini saya tidak sehat karena memang kondisi saya kurang sehat. Tapi saya yakin dan percaya, saya belum mau ke dokter atau saya belum mau ke Manado atau ke Jakarta. Saya tetap bertahan dulu karena saya akan melihat kondisi saya 1-2 minggu ke depan. Kalau memang kondisinya belum sehat, saya akan pulang ke Jakarta untuk berobat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menguatkan saya. Dalam Filipi 1 ayat 14 berkata, kita berlomba, kita sedang berlomba menuju kepada hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota. Kalau saya boleh bertanya dengan jemaat, apa sih yang kita cari di gereja? Apa sih yang kita cari di saat kita ibadah? Tidak lain tidak bukan, yaitu surga yang mulia. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang mencari Dia, yang menemukan, yang akan mendapat. Di gereja tidak ada kekayaan. Di gereja tidak ada hal-hal duniawi, tapi di gereja mengajarkan kita, mendidik kita untuk kita lebih hari lagi berlomba lagi, berlomba tanpa lelah, berlomba dan berlomba menghadapi masalah-masalah seperti yang dijabarkan tadi. Tapi kita terus berlomba supaya kita memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, ada satu tambahan pengumuman yang mungkin dibilang tidak penting, ini penting, tapi ini himbauan dari Bapak Gembala. Tanggal 15 ada PA, ada PA lagi, sesi yang keempat. Himbauan dari Bapak Gembala, mengapa kalau hari Kamis ibadah yang datang banyak? Kenapa kalau PA, pengajaran, yang datang cuman sedikit? Khususnya pemuda remaja, katanya mau melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan, PA itu. Kalau melayani pekerjaan Tuhan yang khotbah, singer, WL, usher, pemain musik, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang punya komitmen mau melayani Tuhan seperti Maria, duduk di kaki Tuhan mendengar penjelasan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu tekankan, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan seperti saya ini, Bapak John Tampi, singer, pemain musik, itu pekerjaan. Jangan sampai salah. Tapi di hari Kamis itu yang datang justru pelayan juga tidak semua. Kebanyakan lansia-lansia. Kemana yang lain? Kemana pemuda remaja yang katanya bergembar-gembor, saya mau melayani Tuhan, mau melayani Tuhan. Saya sudah rindu mau melayani Tuhan, tapi tidak datang. Ya, keluarga muda mana? Bapak-bapak mana? Ibu-ibu yang masih muda-muda juga mana? Melayani Tuhan, mendengarkan penjelasan untuk kita tahu. Apalagi ini baru masuk sesi keempat. Dan itu kalau sekolah Alkitab itu kelas 1 pengajaran PA kemarin. Saya hanya menyampaikan, saya tidak marah, hanya kalau saya setiap apa yang diajarkan oleh Bapak Denny, karena saya pernah duduk di bangku sekolah Alkitab, jadi saya tahu. Dan itu sangat ringan. Dan nanti akan masuk lebih dalam lagi, khususnya pelayan-pelayan, jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk mengerti firman Tuhan. Hayo mari datang. Ya, tanggal 15 ada PA. Ya, tetap Bapak Denny Lumempau, beliau doktor dan beliau juga mantan dosen saya waktu saya sekolah Alkitab. Ya, itu saja pengumuman.
Terus tidak ada pengumuman lain. Jen, ada tambahan lain? Terima kasih buat tamu-tamu yang sudah beribadah di tempat ini, khususnya yang dari Tahuna. Kalau ada kesempatan beribadah dan jemaat-jemaat yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, yang belum punya tempat ibadah atau tidak punya tempat ibadah tetap, mari bergabung dengan kami. Kami bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lebih dari itu, kami kita semua boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan minggu depan. Puji Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa berkat. Kita nyanyi haleluya 12 kali. 15 kali juga boleh. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami selalu berkata, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, kuasa-Mu nyata bagi setiap orang yang percaya, yang mencari, yang mengandalkan Engkau, yang mempertaruhkan hidupnya kepadamu. Tidak pernah sia-sia Tuhan.
tidak pernah Engkau permalukan. Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, di akhir dari ibadah kami ini, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu. Roh Kudus-Mu memberi kepuasan kepada kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam kesukaran akan diberikan penghiburan, yang dalam kebimbangan akan diberi ketetapan kepadamu Tuhan, supaya mereka boleh mengandalkan Engkau sebagai Allah yang luar biasa, di tempat yang maha tinggi, mampu melihat kami dan menolong dan membela kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, dari Asher, pemain musik, pemimpin pujian, singer, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati, pikiran dan perbuatan kami. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu itu menuntun langkah kehidupan kami, dan kami boleh hidup benar, semakin hari semakin benar, menuju kepada kesempurnaan itu ya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang terakhir, di mana menjelang kedatangan Engkau kedua kali. Kalau bukan mengandalkan Engkau, kami akan binasa, kami akan hancur. Tapi kami percaya Engkaulah yang akan menuntun langkah kami. Oleh sebab itu, setiap mata pencarian anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan menolong, tambah-tambahkan berkat sehari demi sehari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-berkat korban-korban perpuluhan, buah sulung yang mereka berikan untuk Tuhan, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Setiap pemberian yang benar di hadapan Engkau, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit, dan mereka lebih lagi diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga demi keluarga, Tuhan tolong dan bela ya Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan dalam setiap masalah dalam keluarga, Tuhan yang selalu menjadi jawaban dalam kehidupannya. Anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, duduk di bangku kuliah, SMA, SMP, SD, TK, balita sekalipun Tuhan, pergi pulang mereka Tuhan sertai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan orang-orang jahat. Beri mereka kepintaran, hikmat dan akal budi. Jadikan mereka bintang di mana mereka berada. Kelak mereka menjadi tulang punggung gereja. Mereka akan membawa persembahan yang harum di hadapan Engkau. Jauhkan dari segala masalah hidup, kejahatan dunia di hari-hari ini Tuhan. Baik itu dari buku-buku pornografi, ekstasi, baik itu dari obatan-obatan yang terlarang ya Tuhan. Pornografi semua kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang bekerja, baik itu di luar negeri, di luar kota, baik itu yang ada di kota di Sangir ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong dan bela. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khusus buat Ibu Mei yang berapa hari yang lalu sudah operasi stand kaki. Tuhan juga sudah tolong, Tuhan bela. Pasca pemulihan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sembuhkan. Dokter Liska yang mendampinginya, Tuhan juga beri ketenangan, kesabaran dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan, Koasin, Bapak John yang sakit juga di rumah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit atau yang berbaring di rumah, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur lewat lawatan-Mu buat ibadah kami pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan, saya akan berdoa berkat.
pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari surga, dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera selalu menyertaimu dari hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.